Jadi sebagai seorang ayah tidak hanya wajib mencari nafkah untuk memberikan biaya sekolah, makan, minum, pakaian, bukan cuma itu. Itu mah fisik, hanya dinikmati oleh fisik. Nah nanti kalau kita meninggal, kira-kira anak kita pasti apa tidak akan selalu menziarahi kita. Kita punya keyakinan pasti apa tidak anak kita setiap setelah sholat akan menghadiahkan bacaan Quran, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, dan Al-Fatihah untuk kita, mendoakan kita lebih daripada 1 kali. Yakin apa tidak bahwa nanti cucu kita masih mengenal kita dan peduli kepada kita di alam barzakh dengan menghadiahkan khataman Quran, dengan berkurban domba atau sapi atas nama kita, dengan bersedekah atas nama kita. Yakin apa tidak? Lah bagaimana cucunya bisa punya kepedulian kepada kakeknya kalau kakeknya tidak mendidik ayahnya si cucu, yakni anak kita sendiri? Lah bagaimana mungkin kita bisa yakin anak kita terjaga kalau kita tidak peduli dengan lingkungan kita? Kalau kita meninggal, lalu anak kita bisa terpengaruh oleh lingkungan kalau kita tidak menjaga akidah lingkungan kita. Banyak itu terjadi. Orang tuanya Nahdliyin, Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian meninggal, anak-anaknya tidak dididik dengan akidah yang benar. Akhirnya anak-anaknya karena berteman dengan orang-orang Wahabi, lingkungannya Wahabi, anaknya jadi ke bawah Wahabi. Terus gimana jadinya? Ya sudah, culeos wet, tarang doakeun, ya, nggak membacakan Quran, nggak menghadiahkan sedekah. Kita punya anak, kemudian kita tidak perkenalkan, tidak ajak ke majelisnya ulama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kuat pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Anak kita tidak membawanya, cukup kita saja. Akhirnya yang Ahlus Sunnah kita, anak kita belum tentu. Saat kita meninggal bagaimana? Yang kita punya harapan anak kita, keluarga kita senantiasa menziarahi kita, menghadiahkan bacaan Quran untuk kita setiap hari, bersedekah atas nama kita. Karena salah cara kita mendidik mereka, hanya dunia saja. Yang akhirnya adab itu apa sih? Adab itu apa sih? Adab itu karakter berbasis hikmah syar'iyah. Adab itu bukan semata-mata pendidikan akhlak, bukan hanya semata-mata tentang pengetahuan akhlak. Adab itu kebiasaan baik yang berbasis etika, akhlak mulia dan syariat yang sudah bertransformasi dari sejak zaman Rasulullah terus sampai kepada orang tua kita. Jadi adab itu adalah syariat yang dikarakterkan dan menjadi kebiasaan. Yang dibalut dengan akhlakul karimah. Karena kalau cuma syariat saja tidak dibalut dengan akhlakul karimah, dengan tasawuf, keras, kaku, ya, nggak fleksibel, dan kadang malah salah akhirnya. Saya punya kitab tentang tahdzir kepada al-mutasyaddidun, bagi orang yang kaku, karena Syekh Ali Jum'ah, salah satu yang pernah menjadi mufti di Mesir. Jadi beliau itu menguak karakter orang-orang yang kaku, al-mutasyaddidun, kaku, keras, ya, keras, kaku. Memang basisnya syariat yang dipakai, tapi tidak berlandaskan akhlakul karimah. Jadinya nggak karuan, tidak pada tujuan, tidak pada maqasidus syariah. Oleh karenanya penting bertasawuf, itu penting, bertafakuh,
penting, bertasawuf juga penting. Jadi dua-duanya harus seiring sejalan, karena tasawuf itu adalah cara mengamalkan fikih dengan karakter penuh kelembutan ataupun karakter penuh ketulusan, dengan penuh kebijaksanaan. Itu tasawuf. Bukan anti syariat, tapi cara mengamalkan syariat dengan penuh kebijaksanaan dan ketulusan.